Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Ali dalam program Ngopi, Ngobrol Politik. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan tokoh Sulawesi Selatan, tokoh nasional yang kemudian sudah dikenal di seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama Nurdin Halid. Sosok yang kebanyakan orang tahu dia mantan ketua PSSI Sulawesi Selatan. Apalagi kan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan ini, para penggemar bola sangat fanatik begitu, Pak Nurdin Halid. Ya, insya Allah 1 jam ke depan kita akan bersama Pak Nurdin Halid. Ini bercerita dengan tema seperti yang ada di depan layar Anda. Nurdin Halid menatap Pilgub Sulsel 2024. Masih jauh ini Pak Nurdin Halid, tapi kita lihat bagaimana pergerakan dari Pak Nurdin Halid ini cukup meyakinkan. Ini sudah membentuk tim malah. Ya, Tribuners, sebelum kita melangkah lebih jauh, bagi Tribuners yang menonton via live YouTube kami dan juga Facebook kami, bisa menuliskan di chat pertanyaan atau saran atau sapa-sapa begitu buat narasumber kita pada hari ini, Pak Nurdin Halid. Ya, Pak Nurdin Halid bisa sepatah kata dulu menyapa para Tribuners yang kemudian sudah hadir di YouTube dan di Facebook kami. Kalau YouTube ini sudah 4 jutaan lebih kami, Pak Nurdin Halid. Luar biasa. Di Facebook itu fanpage-nya itu yang suka, likes dan ikuti kita ini sudah 1 juta akun gitu, Pak Nurdin Halid. Ya, bisa Pak Nurdin Halid mungkin sapa-sapa para Tribuners yang ada di YouTube dan Facebook kami. Ya. Terima kasih Adinda Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners. Saya merasa bangga dan berterima kasih karena diundang oleh Tribun untuk berdialog, berbincang santai, ngopi ya, ngobrol politik. Semua itu adalah dunia ini, hidup ini, tanpa menikmati ngopi itu kayaknya kurang. Apalagi seperti saya yang memang sudah berpuluh tahun menggeluti dunia politik di samping yang lainnya. Ya, Tribuners, mungkin kita di awal-awal perbincangan ini masih santai ya. Kita lupakan dulu tema pada malam hari ini. Mungkin ini tadi di portal kami di Tribun Timur di tribuntimur.com ini saya lihat Pak Nurdin Halid ini sudah ada di UNM, Pak. Ya. Ini alma mater hampir sama dengan baju Bapak ini. Ya, mungkin ini sebagai ketua IKA Pak Nurdin Halid ya. Ya, alhamdulillah kurang lebih 3 tahun yang lalu saya dipercayakan oleh 140.000 alumni IKIP dan UNM sekarang untuk menjadi ketua umum, dan tadi ada dan hampir setiap acara wisuda, disnatalis, dalam kapasitas sebagai ketua umum IKA saya diundang oleh Pak Rektor untuk memberikan sambutan, motivasi dan sharing pengalaman, testimoni kepada para wisudawan dan wisudawati. Dan tadi pagi alhamdulillah saya menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan dunia terkini, khususnya tentang global warming, pemanasan global. Mungkin bisa sedikit Pak Nurdin Halid ini membahas mungkin tema tadi itu pemanasan global, apa yang kemudian jadi inti pembicaraan Pak Nurdin Halid ini kepada wisudawan yang kemudian hadir di gedung Pinisi itu. Saya berinformasi kepada mereka bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden kita diberi kepercayaan menjadi Presiden G20 ya, sejak 1 Desember nanti 2021 sampai 1 Desember 2022 pasca Itali itu tiba untuk pertama kalinya Indonesia. Dan sebuah kebanggaan kita, ada 2 momentum yang luar biasa, yaitu beliau diberi ruang dan waktu berbicara tentang pemberdayaan UMKM, usaha bagaimana memberdayakan, membina, meningkatkan usaha mikro, usaha kecil, tapi usaha menengah. Kemudian setelah itu beliau juga di hadapan tidak kurang 150 negara
boleh berbicara tentang global warming, tentang pemanasan global. Dan Indonesia telah berpartisipasi aktif untuk mengurangi daripada bagaimana banjir tidak terjadi, ya, bagaimana tidak terjadi pembawaan hutan. Jadi Indonesia di bawah Presiden Jokowi telah melakukan berbagai langkah mengantisipasi pada pemanasan global. Oleh karena itu saya menyampaikan, memberikan motivasi kepada mahasiswa bahwa kampus juga harus ikut. Paling tidak adalah melakukan riset dan sebagainya, bagaimana menciptakan penghijauan dan nanti bisa mengurangi daripada global warming tersebut. Nah, dan yang paling penting saya memberikan 2 pesan khusus kepada para wisudawan wisudawati, yaitu dia sebagai manusia harus melakukan perubahan. Ya. Perubahan itu adalah bagaimana hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih dari ini. Karena pada hakikatnya perubahan itu bersifat abadi. Ya. Perubahan itu dimulai dari mimpi, inisiatif, kreasi dan inovasi. Itu. Nah, oleh karena itu saya minta kepada mereka untuk senantiasa melakukan perubahan. Melakukan perubahan terhadap dirinya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik pada dirinya, lebih baik untuk keluarganya, lebih baik untuk masyarakat di lingkungannya, dan yang lebih penting adalah lebih baik untuk bangsa dan negara. Dan saya menyampaikan bahwa perubahan itu bagaikan air sungai yang terus bergerak, mengalir ke daratan rendah, melewati bebatuan dan pegunungan, kemudian menuju ke laut, selanjutnya dia menguap ke udara, dan selanjutnya kembali ke bumi. Itulah perubahan abadi. Luar biasa. Sebelum kita lebih jauh lagi Pak Nurdin Halid, ini kan saya kalau di Instagram ini kan ikuti Pak Nurdin Halid punya akun Instagram ini. Jadi saya lihat selalu aktif nge-vlog terus bersama istri ke setiap daerah, bagaimana mengenalkan wisata, bagaimana mengenalkan UMKM. Ini aktivitas seperti ini menjadi hal yang lumrah atau hal yang masif digeluti Pak NH saat ini, atau seperti apa untuk aktivitas saat ini Pak Fadli mesti memahami bahwa latar belakang saya adalah dari dulu ya sampai sekarang mengurusin orang banyak, ya termasuk dulu PSM kan. Mengurusin rakyat kecil. Dulu waktu saya ketua AMPI Sulsel, saya menerapkan sebuah program yang namanya Gang Kemah, gerakan pembaruan kelompok ekonomi lemah. Itu yang namanya pedagang sayur, pedagang jagung, itu pedagang di pasar-pasar, itu saya beri modal ya, dengan bergulir. Nah, ketika saya berkunjung ke sebuah tempat, di mana sekarang dulu sangat berbeda. Sekarang kan dulu kita tahu bahwa sesuatu bisa kita informasikan kepada halayak, kepada masyarakat umum, tapi kita tidak punya media untuk itu. Nah, hari ini tidak ada kesulitan sama sekali. Ya, tidak kesulitan dimanapun kita berada, kita bisa memberikan informasi terhadap keberadaan kita, apalagi keberadaan kita itu di sebuah tempat yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka itu saya tertarik untuk mengupload setiap kegiatan yang saya kunjungi yang bermanfaat untuk daerah. Belum tentu bermanfaat untuk saya. Dan saya selalu menganut sebuah prinsip bahwa mendahulukan idealisme baru kepentingan. Bukan sebaliknya, bukan kepentingan dulu baru idealisme. Nah, ketika misalnya saya kemarin ke daerah Mandar, ya, ada acara keluarga, kemudian saya mampir di Pinrang, itu di tempatnya saya punya teman, sahabat, namanya Abdillah. Ada sebuah tempat di mana saya lihat wisata itu bisa dikembangkan untuk menjadi suatu destinasi wisata nantinya. Nah, oleh karena itu saya mengupload agar supaya, dan alhamdulillah banyak respon yang bagus. Nah, termasuk saya ke Sinjai, ya kebetulan mantu saya jadi bupati. Itu wisata mangrove itu saya juga mendengar itu bisa mendatangkan turis asing. Nah, oleh karena itu saya coba promosikan dulu secara lokal. Nah, kalau lokal kita, masyarakat kita, maksud saya Sulawesi Selatan, sudah mencintai daerah wisata di daerahnya sendiri, maka itu akan dengan sendirinya ketika daerah mampu mengembangkan menjadi destinasi wisata, maka insya Allah turis asing akan datang. Jadi tujuannya itu, bukan untuk saya mengenalkan diri saya. Karena alhamdulillah sejak saya manajer PSM sudah terkenal di seluruh Indonesia. Apalagi jadi ketua PSSI nih, Mas. Ya, mungkin terkaitan Pak Nurdin Halid. Selalu ke banyak daerah dikunjungi,
Terus sampai saat ini masih terus nge-vlog di Instagram ini. Instagramnya sampai 100.000 pengikut ini Pak Nurdin Halid. Kalau lihatnya ini kalau ke daerah-daerah. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya Tribuners, masih bersama saya Muhammad Fadli Ali dalam program Ngopi, Ngobrol Politik bersama, bisa di samping saya ini tokoh nasional Pak Nurdin Halid. Sedikit terpotong tadi Pak NH mungkin terkait bagaimana aktivitas Bapak mungkin selalu ke ke beberapa daerah baik di Pulau Jawa, semua pulau mungkin akan dijelajahi oleh Pak Nurdin Halid. Ini bawa istri Pak ke sana ya? Alhamdulillah setiap PD kecuali ada kegiatan naskah yang masih sekolah, baru istri tidak mendampingi. Tetapi 90% bahkan 90% itu aktivitas saya didampingi oleh istri, karena sebagai Ketua Umum Dewan Kooperasi Indonesia itu juga bahkan di zaman pandemi ini hampir setiap bulan ada acara ke daerah, tapi sekarang masih secara virtual kita lakukan. Tapi sebelumnya itu hampir setiap bulan saya ke daerah, bahkan setiap minggu itu ke daerah dan selalu bersama keluarga. Apalagi waktu saya Ketua Harian Golkar itu juga aktivitasnya dinamikanya sangat tinggi dan kebanyakan kunjungan ke daerah, dan itu sudah terbiasa sejak dulu, bukan baru sekarang. Sudah biasa sejak dulu Pak NH. Mungkin terkait ini ada mungkin aktivitas yang kemudian istri ngomel sama Pak NH mungkin, atau anak ngomel, ini Pak, ini Bapak terbang ke sana terus ini ngurusi orang lain, ini ngurusi keluarga sangat kurang begitu. Apa pernah istri atau anak mengatakan itu kepada Pak NH? Betul. Jadi memang dalam hubungan keluarga pasti ada masalah. Setinggi apapun dinamikanya, seakrab apapun dalam sebuah keluarga, pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Tapi khusus untuk pendidikan anak saya, kemudian hubungan kemesraan satu keluarga, termasuk saudara-saudara saya, itu terletak pada komunikasi. Jadi baik kepada orang tua saya waktu masih hidup, itu sesibuk apapun saya, itu harus komunikasi dengan anak, komunikasi dengan istri, komunikasi dengan keluarga, itu tidak pernah lepas, sesibuk apapun. Nah, itu zaman dulu. Zaman sekarang lebih mudah lagi, karena jadi saya ada WhatsApp keluarga, itu ada WhatsApp keluarga besar, ada WhatsApp khusus saudara-saudara saya, ya, dengan istrinya, ada WhatsApp khusus saya dengan istri dengan anak, dengan ibu saya. Jadi ada 3 grup WhatsApp saya dan keluarga, sehingga keakraban, hubungan silaturahmi itu dalam sehari tidak pernah. Bahkan alhamdulillah dengan tidak bermaksud sombong ya, kita ada pengajian keluarga. Jadi setiap hari ada jadi namanya One Day One Juice. One Day One Juice. Ya, jadi itu nama grupnya itu. Jadi saudara-saudara saya kemudian kemana-kemana kan itu 30 juz itu
itu dibagi 30 orang. Iya. Setiap hari. Setiap hari ya. Setiap hari. Setiap hari. Nah, itu lebih mengakrabkan kita. Mengakrabkan kita, kemudian saya mengajak keluarga untuk lebih mencintai, memahami, dan menekuni membaca Al-Quran. Luar biasa. Sedikit lagi Pak, ini masih terkait keluarga ini Pak. Kemarin kalau tidak salah, saya lihat lagi di Instagram Bapak lagi. Ini Pak NH undang Pak Anies Baswedan begitu sebagai saksi nikahannya Zunun ini di Jakarta. Ini sampai bisa komunikasi sama Pak Anies ini luar biasa juga Pak. Mungkin bisa diceritakan mungkin bagaimana menjadi saksi nikah ini Pak dari Zunun ini. Jadi kalau secara jujur ya, Pak Anies itu saksinya perempuan. Oh, saksinya perempuan ya. Kalau saksinya Andi Zunun itu imam besar, Prof. Nasaruddin. Sekalipun saya mengkomunikasikan itu karena kebetulan besan saya itu keluarganya itu Pak Haji Lulung. Pak Haji Lulung itu juga sangat dekat dengan Pak Anies. Saya juga sangat dekat dengan Pak Anies ya, dekat dengan beliau dan sangat komunikatif dan bukan hanya pertama ini, jadi istrinya Zunun, adiknya dulu saksinya juga Pak Anies. Tapi itu juga bisa diterjemahkan orang. Iya, saya bilang Pak. Jadi makanya kalau saya lihat Instagram Pak NH juga Pak, ini selain aktivitas ngevlog di beberapa daerah, terus memperkenalkan UMKM dan wisata di setiap daerah, ini sangat erat hubungan kekeluargaan. Ini kemarin juga main bulu tangkis di rumah ini Pak. Ini saya lihat semua itu biasa kalau di Instagram Pak. Ya Pak, mungkin kita saya memang Pak Adli kalau sudah kesepakatan dari awal dengan istri saya, Sabtu Minggu itu hari keluarga. Siap. Kecuali ada hal yang luar biasa. Jadi kalau Sabtu Minggu itu diusahakan tidak ada kegiatan lain, ya kecuali terpaksa harus ke daerah misalnya. Tapi itu pasti keluarga ikut ya. Itu memang Sabtu Minggu itu anak-anak harus berkumpul. Jadi malam Sabtu itu anak saya yang ada di Jakarta itu harus berkumpul di rumah bersama cucu-cucu. Nah, hari Sabtu kita olahraga, kadang pergi naik sepeda gitu. Terkadang juga pergi ke gunung itu kalau memungkinkan waktunya naik sepeda bersama anak-anak semuanya. Anak berapa? 7. Cucu? Cucu 10. Wah, luar biasa. Mungkin kita ke tema langsung Pak. Ini Nurdin Halid menatap Pilgub Sulsel 2024. Ini kan sudah beredar ini sejak 3 bulan lalu. Pak NH ini sudah buat tim gitu. Terus Kak Arut dan Kak Irwan ini sebagai koordinator ini. Bisa jelaskan mungkin ini kenapa begitu masih ada sekitar 3 tahun lagi begitu. Terus Pak NH buat tim ini untuk apa begitu? Jadi ini Pak Adli mungkin juga kepada seluruh pemirsa Tribuners ini. Jadi tim itu bukan tim sukses gubernur, ya. Tim itu tanda petik tim pencari fakta. Tim pencari fakta itu istilah saya. Iya. Fakta apa yang harus dicari adalah fakta yang pertama untuk mengecek dengan caranya Pak Arut dengan Irwan Muin menanyakan kepada kader Golkar. Dia punya cara sendiri lah. Nah, itu strategi yang tidak bisa dibuka. Tapi pada saatnya akan dibuka. Siap. Apakah kader Golkar itu masih menghendaki, masih mengharapkan, atau masih mendukung untuk saya maju gubernur? Gitu. Karena itu tadi, kenapa mesti nanya begitu? Karena idealisme saya adalah idealisme dulu baru kepentingan. Ya. Idealisme saya adalah kepentingan Sulawesi Selatan, bukan kepentingan saya dan keluarga saya. Gitu. Nah, kemudian kepentingan Partai Golkar. Nah, oleh karena itu kader Golkar harus solid. Nah, tanya dulu kadernya. Iya. Tapi kalau kader Golkar mengatakan bahwa Pak NH tidak usah lagi maju, ada kader Golkar yang lain yang lebih potensial, misalnya Erwin Aksa, itu Adnan, itu Kak Suwadi misalnya dari Sopeng, Pasar dari Bone. Kalau kader Golkar mengatakan nggak usah lagi ini, ada kader Golkar dalam ini, saya pasti tidak maju. Iya. Tapi kalau kader Golkar mengatakan bahwa belum ada kader yang bisa menyaingi Pak NH karena sudah pernah maju dan elektabilitasnya masih tinggi dan sudah ada modal awal kurang lebih 1,2 juta. Katakanlah 1,2 juta ini adalah ambil 50% saja itu. Sementara lain kan belum ada modal. Nah, gitu. Kira-kira gitu kan. Nah, atau ada modalnya di daerahnya.
Misalnya Andi Pasar modalnya di daerah Bone. Adnan misalnya Goa itu, dan itu besar kan? Besar, Pak. Kaswadi Sopeng itu kan besar kan? Besar juga. Kalau yang lain kan kecil. Kan? Nah, jadi kalau mengatakan bahwa Pak Ina masih kita harapkan untuk bersaing dengan kader-kader dari partai lain atau dari unsur profesional atau pengusaha dan sebagainya. Kalau mengatakan iya, maka selanjutnya tim Pak Aru ini akan menanyakan kepada rakyat. Nah itu mudah karena ada survei dan sebagainya kan. Nah survei pun harus berlapis. Nah kalau survei saya memungkinkan untuk bersaing, itu barulah saya mempertimbangkan untuk maju. Tapi kalau memang rakyat Sulsel dominan ya meminta saya melalui survei itu, maka tidak mungkin saya menolak karena idealisme tadi. Gitu. Kira-kira gitu. Siap. Kita petakan dulu Pak. Mungkin ini sejauh mana tim Aru dan tim Aru dan Irwan ini mencari fakta seperti yang Pak Nurdin Halid bilang tadi. Sejauh mana mungkin hasil apa yang kemudian mereka sudah laporkan begitu sama Pak Nurdin Halid? Banyak hal yang sudah mereka lakukan, tapi memang silent operation gitu. Karena berbicara ada strategi umum, ada strategi khusus. Iya. Strategi umumnya bisa diketahui semua orang, tapi strategi khusus tidak bisa. Saya setiap saat mengevaluasi apa yang mereka lakukan. Strategi umumnya? Dan insya Allah mungkin 2-3 bulan ke depan sudah ada kejutan. Kejutan ya? Dari hasil mereka itu. Ya. Mereka melalui face to face, melalui jaringan-jaringan yang ada, menurut info dari mereka, menurut laporan, bukan info, menurut laporan mereka, untuk pengurus Golkar itu menurut mereka itu sudah 2/3 yang meminta. Waduh. Tapi saya belum itu. Iya. Karena ini juga dari Pak Aru nanti ini laporannya itu akan saya survei. Namanya survei Monep. Monep Pak ya? Iya, itu kan. Evaluasi gitu ya. Itu saya survei. Itu apa betul gitu. Jadi tidak hanya survei kepada masyarakat, tapi survei kepada fungsionaris Golkar dan kader-kader Golkar. Itu ada teknik tersendiri dan saya paham tentang teknik itu. Iya. Dulu saya pakai waktu pilgub dulu. Ya, itu kan nasib aja yang belum pada saat itu. Nah, jadi kenapa begini, Dinda Fadli dan para tribunus ini? Saya andaikan ditakdirkan maju lagi, bukan karena ingin kepentingan pribadi keluarga. Saya pesan kepada timnya Pak Aru itu. Sebenarnya rekannya Pak Aru itu banyak loh. Tapi yang muncul cuma 2 orang dulu. Tapi dia banyak itu. Itu kejutan 2 bulan. Dan dia aktif berdiskusi hampir setiap saat. Nah, tapi saya bilang kamu silent dulu, jangan terlalu terbuka. Nah, seorang pemimpin masa depan Sulawesi Selatan harus paham tentang anatomi Sulawesi Selatan. Jadi jangan kita memilih pemimpin yang tidak paham anatomi Sulawesi Selatan. Jadi rakyat sekarang sudah punya pengalaman. Jangan milih pemimpin beli kucing dalam karung. Uji mereka pemahamannya tentang Selatan. Nah, apa itu nanti Sulawesi Selatan? Soal kemiskinan, soal kesenjangan, soal ketimpangan pembangunan antar daerah. Gitu. Nah, soal infrastruktur umum dan infrastruktur ekonomi. Gitu. Soal kesehatan. Banyak hal, ini harus paham betul. Itulah yang namanya anatomi Sulawesi Selatan. Harus dibedah dulu itu. Nah, itu idealisme saya. Nah, kalau ada orang yang paham tentang ini dan mampu menciptakan sebuah inovasi atau kreasi, inisiatif yang memecahkan terhadap anatomi Sulawesi Selatan ini, saya ikhlas kau maju. Saya dukung. Akhir-akhir gitu. Supaya Sulawesi Selatan maju. Sebentar lagi mungkin Sulawesi Tengah akan meninggalkan kita. Terlihat Pak. Jadi dan sebetulnya sudah ada di Golkar yang saya lihat punya potensi untuk itu. Dan yang lebih penting Pak Li sekarang tidak bisa kita membangun Sulawesi Selatan ini hanya mengandalkan APBD, hanya mengandalkan PAD, itu nggak bisa. Kita harus punya inovasi, bagaimana meningkatkan PAD, kemudian bagaimana mendatangkan investor. Nah, oleh karena itu dibutuhkan seorang figur pemimpin yang punya relasi, yang punya jaringan, keluar Sulsel maupun internasional. Nah, tapi kalau pemimpin hanya APBD saja, Sulsel akan begini-begini terus. Itu pentingnya
memilih seorang pemimpin yang dinamis. Gitu. Tapi kalau kita kecil saja dipimpin, kemudian mau jadi gubernur, dan itu tidak ada, hanya mengandalkan APBD atau bantuan dari pusat, yang namanya DAKK atau apapun namanya, maka daerah itu tidak akan berkembang. Gitu. Iya, Pak. Kalau Tribuners ini nunggu kejutan ini, Pak. Mungkin akhir 2021 atau awal 2022 ya, Pak ya, untuk kejutan ini. Ada waktu yang tepat. Ada waktu yang tepat. Kembali ke tema lagi, Pak Nurdin Halid. Kalau bicara apa, sudah bentuk tim pencari fakta, terus kan kita belum tahu ini hasil dari bagaimana tim kerja Pak Aru dan Pak Irwan ini, Pak Nurdin Halid. Sejauh mana mungkin sebenarnya kalau sudah kita berandai-andai dulu, Pak ya. Kalau politik ini susah diprediksi sebenarnya, Pak. Tapi kalau lihatnya ini kan terus kadar mendukung, terus rakyat mendukung. Ini perjuangan yang kemudian Pak NH lakukan ini sejauh seperti apa begitu selanjutnya? Apalagi kalau tidak menduduki mungkin ketua DPD tingkat 1. Bagaimana komunikasi ke elit-elit DPP? Sejauh mana begini mungkin langkah yang... Fadli kan tulis ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Siap. Dan ini namanya Nurdin Halid, itu ada namanya tim pilkada. Dan Nurdin Halid itu masuk sebagai tim pilkada. Jadi paham aturan, paham proses, dan ikut menentukan. Jadi kalau soal komunikasi, tidak perlu saya lakukan komunikasi. Kenapa? Karena mereka sudah tahu siapa saya, kan gitu kan? Nah, dan tidak harus jadi ketua Golkar. Wakil ketua umum kan lebih tinggi daripada ketua DPD 1 kan? Lebih di atas kan? Apalagi saya pernah ketua DPD. Pernah wakil ketua umum bidang kepartaian. Pernah menangani pemenangan pemilu Sulawesi. Pernah ketua harian. Ketua harian. Ya? Dan paling penting, pernah menjadi penyelamat Partai Golkar bersama Pak Idrus Marham. Nah itu orang mungkin tidak. Tapi kalau orang lihat proses Munas di Bali dan sebelumnya Rapimnas, pasti tahu bahwa Nurdin Halid bersama Idrus Marham salah satu penyelamat Partai Golkar dari kehancuran akibat dualisme. Itu kan? Nah, jadi tidak harus menjadi ketua DPD dan memang tidak ada ketentuan bahwa ketua DPD harus menjadi calon. Ya, itu. Nah, kenapa? Karena sekarang era multipartai. Gitu. Misalnya gini, kalau seorang ketua Golkar, baik di tingkat 2 mau provinsi maupun ketua umum Golkar, kalau partainya tidak cukup untuk mencalonkan, dia harus koalisi. Nah, ketika dia tidak mendapat koalisi, maka tidak mungkin dia menjadi calon kan? Baik calon bupati, calon gubernur maupun calon ini. Nah, oleh karena itu, tidak menjadi penentu untuk menjadi calon, entah calon ketua calon bupati, calon gubernur itu maupun calon presiden, seorang ketua umum. Gitu. Karena masih ada proses-proses yang harus dilakukan. Gitu. Bicara koalisi mungkin, Pak. Bicara koalisi ini kan tentunya kursi Golkar kan di Sulsel ini belum mencukupi angka pasti untuk bisa memunculkan. Ya itulah salah satu faktor. Itu salah satu faktor penghambat. Oleh karena itu di Golkar punya aturan, ya, ada kriteria-kriteria untuk orang bisa menjadi calon bupati, calon gubernur, ada kriteria itu. Dan salah satu kriteria itu adalah survei, salah satu itu. Nah, ada kriteria yang tidak tidak tertulis. Itu performance dan logistik. Bicara soal figur begitu, Pak, untuk di Pilgub 2024 nanti, Pak. Ini Pak Nurdin Abdullah yang kemudian jadi penantang di 2024 nanti kan sementara berkasus begitu, Pak. Ada mungkin sosok yang kemudian bisa tanda kutip lawan berat Pak Nurdin Halid ini di Pilgub 2024 mendatang, Pak. Apalagi kan kemarin sama Pak NA dan ASS yang kemudian sudah duduk. Ini kan kemarin beda 700 suara begitu. Ini siapa begitu figur yang kemudian tanda kutip jadi lawan berat Pak NH untuk di Pilgub nanti mungkin dengan posisi seperti saat ini? Setiap saya menghadapi suatu momentum kontestasi politik maupun di luar politik itu, saya sudah sering mengikuti kontestasi. Ya, semua tidak boleh kita memandang enteng siapapun, karena sekecil apapun seorang manusia dia pasti punya kelebihan. Tukang sapu saja tidak boleh kita pandang enteng.
Oleh karena itu bagi saya tidak jauh mengatakan berat, tapi semua yang kita hadapi harus kita anggap sebagai sebuah tantangan. Dan itu adalah kita tidak boleh memandang enteng siapapun. Gitu. Nah, saya tidak tahu siapa yang berat, siapa yang ringan. Gitu. Termasuk waktu saya maju yang lalu, semua saya anggap berat, dan saya juga tidak menyangka bahwa dalam tempo hanya 8 bulan saya bekerja, itu bisa mendapatkan kurang lebih 1,2, kurang sedikit lah, 1,2 juta. Dan alhamdulillah tidak ada 1 sen pun uang saya beli ke rakyat. Maksudnya kita bayar dia untuk milih, nggak ada. Itu semua biaya tim, itu biaya tim sukses, kemudian paling biaya pertemuan dan sebagainya. Tapi membeli suara itu nggak ada. Kemudian itu semua kesyukuran di balik tidak mungkin salah terlalu sombong saya kalau mengatakan saya tidak kecewa, saya tidak sedih, itu nggak mungkin sebagai manusia biasa. Itu berarti saya mengingkari pada kenisbian manusia, gitu kan. Tapi kalau bicara soal lawan berat, siapapun yang maju adalah lawan yang harus diperhitungkan. Dan orang Sulawesi Selatan sebetulnya banyak figur, ya, banyak figur. Tinggal bagaimana rakyat harus memilih, yang saya bilang tadi, harus memahami anatomi Sulawesi Selatan. Seorang yang tinggal di kampung-kampung, ya, yang jalan infrastruktur jalan misalnya itu masih berlubang-lubang, bahkan sejak hidupnya tidak pernah melihat aspal, dia harus sadar bagaimana seorang pemimpin yang paham tentang kekurangan infrastruktur daerah itu. Ya. Seorang ibu rumah tangga yang sudah mau melahirkan, kendaraan tidak ada, jauh dengan puskesmas, jauh dengan rumah sakit. Bagaimana seorang pemimpin paham tentang kesulitan mereka? Itu harusnya ke depan begitu, rakyat harusnya begitu. Jangan karena hanya uang 100.000, uang 200.000, uang 50.000, kemudian dia tertarik, dia akan menderita 5 tahun. Menarik memang, mungkin informasi atau pengetahuan Pak Nurdin Halid ini terkait Sulsel secara keseluruhan. Sebelum kita lebih jauh mengenai hal tersebut, kita break sejenak. Ayo, kita minum dulu. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Tribuners, masih bersama saya Muhammad Fadli Ali dalam program Ngopi, Ngobrol Politik. Masih bersama tamu kita, tamu spesial, Pak Nurdin Halid. Mungkin tadi penekanan ini Pak Nurdin Halid, pemimpin yang mengetahui anatomi Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Kalau lihatnya Pak, ini pemerintahan saat ini, Pak masih Prof andalan begitu. Prof Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. 3 tahun sudah berjalan, bagaimana Pak Nurdin Halid melihat perkembangan Sulawesi Selatan di tangan Pak NH dan Pak Andi Sudirman Sulaiman, di luar Pak NA yang kemudian sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya, terus sekarang diganti estafet, sekarang dipegang sama Pak Andi Sudirman Sulaiman. Bagaimana Sulsel saat ini Pak? Pasti saya tidak bisa melihat secara objektif, ya. Hanya bisa melihat secara subjektif. Kenapa tidak bisa objektif? Karena musibah, gitu ya. Setiap calon gubernur dia punya visi. Ya. Tidak ada visi wakil gubernur. Yang adalah visi gubernur. Itulah kondisi
sistem pemilu kita, sistem pilkada kita. Ada debat, yang debatkan itu adalah visi masing-masing calon gubernur. Nah, kenapa saya tidak bisa melihat secara objektif? Karena saya yakin Pak NA baru sedang berupaya untuk memenuhi janji-janji politiknya melalui visinya, melalui visi misi yang beliau sudah paparkan. Itu adalah janji kepada rakyat, baik dalam debat pilgub maupun dalam kampanye-kampanye beliau. Saya yakin beliau baru mulai start untuk menata, kemudian menyelesaikan mungkin ada masalah-masalah yang lalu, kemudian dia merancang dia punya program untuk memenuhi janjinya. Saya yakin itu beliau akan berusaha itu, tiba-tiba kena musibah. Oleh karena itu kita tidak bisa menilai secara objektif. Nah, secara subjektifnya Pak Sudirman, Sudirman itu pasti juga bukan tidak siap ya. Dia mempersiapkan diri sebagai gubernur, bukan mempersiapkan diri sebagai gubernur. Tiba-tiba ada musibah dia harus jadi gubernur. Nah, kita bersyukur beliau bisa cepat melakukan penyesuaian, sekalipun pasti ada handicap. Handicapnya karena ini OTT, ya, sekalipun debatable OTT dan OTT, pasti juga beliau ada keraguan-raguan, ya, ada kehati-hatian, ya, kehati-hatian menciptakan keraguan. Ya. Itu normal sebagai manusia yang tiba-tiba yang dia tidak pernah sangka sebelumnya, tiba-tiba dia harus melakoni jabatan sebagai PLT gubernur. PLT gubernur sama dengan gubernur. Kewenangannya itu sama. Sama. Namanya aja PLT gubernur karena undang-undang itu. Nah, tapi saya berdialog dengan beliau, saya terhenyuh. Kenapa? Seorang anak muda yang terus terang saja waktu dulu debat ini, menurut saya masih sangat muda begitu. Tapi begitu dia dapat tantangan, dia cepat bisa menyelesaikan. Gitu. Sekalipun ada handicapnya, yaitu tadi, ya. Perlu kehati-hatian, menciptakan keraguan. Ya siapa yang tidak takut, siapa yang tidak ragu gitu kan. Apalagi ini OTT gitu. Nah, oleh karena itu pasti banyak kebijakan-kebijakan Pak NA dulu yang belum tentu bisa dilanjutkan oleh Pak Andi Sudirman. Nah, itu bisa dimaklumi gitu. Tapi yang membuat saya bangga ya, karena ini seorang anak muda yang cepat bisa beradaptasi. Nah, saya belum tahu, saya kata tidak terlalu memonitor ya. Itu yang saya lihat dari luarnya. Makanya saya bilang saya tidak bisa melihat secara subjektif saja. Nah, saya tidak tahu di pemerintahan, ya, di birokrasi, bagaimana manajemen beliau, saya tidak paham. Tapi waktu saya dialog dari apa yang disampaikan kepada saya ketika saya berdialog dengan beliau, saya terhenyuhnya karena dia bisa beradaptasi cepat, kemudian ada gagasan-gagasan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Nah, tapi waktu itu intinya saya datang bagaimana stadion Matuani. Itu intinya sebetulnya. Kenapa? Karena saya terus terang sebagai orang yang pernah punya andil terhadap PSM dan punya andil terhadap stadion itu. Karena sejak dibangun stadion itu tidak pernah renovasi. Nanti zaman saya direnovasi untuk menjadi bertaraf internasional agar supaya bisa pertandingan AFC waktu itu ya untuk semifinal perlapan final bisa kita menjadi tuan rumah. Sehingga pemain-pemain dunia dari Korea, dari Jepang bisa bermain di sini. Nah, tapi kemudian pada waktu diratakan, saya pergi ke stadion itu. Saya betul-betul sedih. Tidak ada bekas sama sekali. Padahal stadion itu dibangun Pak Andi Matalata, inisiasi beliau, ada sejarah, kita PON. Waktu saya renovasi ada sejarah kita menjadi tuan rumah. Mestinya sedikit ada peninggalan, jangan diratakan begitu. Kita bangga itu mau dibangun baru, kita senang itu. Nah, tapi kemudian menjadi kubangan, itu yang membuat saya pergi ketemu Pak PLT Gubernur supaya ada atensi dan saya siap membantu mencari cara bagaimana supaya stadion itu bisa cepat dibangun. Itu intinya. Dan beliau respon positif. Tapi kalau kemudian ada kelambatan, itu karena soal keuangan, soal kehati-hatian, itu juga kita maklumi. Apalagi tiba-tiba kita masuk kepada COVID, ya, pandemi ini yang luar biasa, itu pasti menguras daripada APBN dan APBD, ada refocusing, sehingga hal-hal yang lain, ya, yang tadinya sudah direncanakan pasti tertunda. Nah, itu handicapnya, hambatan yang dialami oleh Pak Andi Sudirman. Mohon maaf Pak, kalau saya salah memahami mungkin terkait tadi ada handicap yang kemudian ada keraguan-keraguan yang kemudian muncul dari Pak Andi Sudirman Sulaiman. Contohnya tadi bagaimana pembangunan stadion yang Pak Nurdin Abdullah sudah rencanakan PN 1,33 triliun yang kemudian akan diserap untuk membangun stadion Matuani ini
kemudian tidak dilakukan atau dilanjutkan begitu sama Pak Andi Sudirman Sulaiman. Mengetahui ini bagaimana Pak Nurdin Halid sendiri melihat? Saya pernah bertanya ya kepada anggota DPRD Provinsi Selatan. Itu secara berkelakar saja. Saya ingin mengetahui sumber itu. Nah, saya lupa namanya ya. Itu ternyata stadion itu tadinya sumber pendananya itu adalah dari pinjaman yang tidak tercatat dalam APBN. Tapi begitu menjadi pinjaman itu saya lupa namanya pinjaman, bukan PN itu ya. Nah, tapi itu kemudian berbunga. Gitu. Kalau saya pun jadi gubernur, ini saya tolak. Iya. Kenapa? Jadi sudah tepat langkahnya, sekalipun ini tertunda, ya tidak memenuhi hasrat masyarakat, tapi lebih baik tertunda daripada Andi Sudirman masuk penjara. Iya, Kenapa? iya. Pinjaman ini itu harus menjabatkan persetujuan DPRD, sementara DPRD tidak ikut dalam proses terhadap pinjaman itu. Jadi itu pinjaman yang tidak tercatat di dalam APBN, bukan APBN, non APBN. Nah, dan itu berbunga 6%. Iya. Berarti itu akan membebani APBD. Pertanyaannya, dari sumber dari mana pemerintah untuk membayar gitu. Nah, tidak hanya itu sebetulnya. Kalau stadion salah berapa 200 miliar saya lupa itu. Tapi misalnya membangun jalan. Jalan itu bagi ini pendapatannya apa? Kecuali bangun tol. Iya. Kan begitu. Nah, mungkin akan rakyat terbebani. Jalan yang dilewati itu mungkin dari situ PBB dinaikkan, pajak bumi, pajak ini hasil bumi dinaikkan dan sebagainya, membebani rakyat lagi. Nah, jadi ini tidak tepat pinjaman ini. Nah, jadi ini kalau Pak Andi Sudirman tolak itu pinjaman, saya dukung betul itu. Kan itu berbahaya. Dan itu merugikan rakyat, membebani daerah dan merugikan rakyat. Kelanjutannya ini Pak Nurdin Halid, Pemprov sudah buat editorial desain untuk mata angin ini di 2022 nanti ada sekitar 70 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan new mata angin ini, Pak. Ini khusus untuk lapangannya, terus lapangan sprintnya untuk Central One. Ini dengan 70 M dan dua hal yang ingin dibangun ini bagaimana menurut itu nggak punya arti. Ya. Jadi lebih baik ditunda dulu, ya. Lebih dianggarkan multi-year, gitu ya. Multi-year. Tapi sudah ada DPRD menyetujui, misalnya anggarannya 1 triliun, ya. 1 triliun selama 5 tahun. Lebih begitu daripada 70 miliar dan tidak. Itu akan bisa terbengkalai. Jadi kalau cuma bangun lapangan di situ, itu sama dengan Karebosi nanti. Itu. Membangun stadion itu memang kesalahan besar adalah ketika belum siap sumber pendanaan, kemudian dibongkar habis. Itu kesalahan besar menurut saya. Itu. Apalagi ini sejarah, ini Stadion Mata Angin dan tidak ada peninggalan sama sekali. Itu rata betul. Dan sekarang jadi kubang kalau musim hujan kan? Iya. Gitu. Nah, oleh karena itu pendapat saya, saran saya adalah harus mencari cara lain untuk membangun stadion itu. Jangan hanya mengandalkan APBD. Nah, kalaupun APBD harus multi-year itu, nah kemudian sekaligus itu. Nah, jangan hanya 70 miliar untuk membangun lapangan saja. Menurut saya itu tidak perencanaan yang tidak terencana. Kemarin jadi manajer PSM di 98 itu. Saya tiga periode, tiga musim. 95 Ligina 1, Ligina 2, kemudian berhenti. Kalau nggak salah juara itu Ligina berapa tuh? Lupa, Ligina 5 atau 2001. Gitu, yang juara itu. Setelah 25 tahun tidak juara. Sampai sekarang belum lagi. 2019 dapat juara Piala Indonesia 2019. Iya, maksud saya Liga ya, Bu, Liga. Siap. Liga. Mungkin itu terkait Mata Angin yang kemudian jadi contoh begitu bagaimana pemerintahan saat ini. Kalau di ekonomi sendiri kan basic Pak Nurdin Halid kan ini tidak jauh-jauh dari ekonomi juga, apalagi Ketua Dewan Koperasi Indonesia. Terus bagaimana di Sulsel ini, utamanya UMKM yang tidak bisa terlepas dari koperasi juga. Ini di Sulsel seperti apa begitu perekonomian saat ini? Di luar dari masih minusnya perekonomian di triwulan 1, triwulan 2, dan sekarang triwulan 3 ini lebih tinggi begitu dari nasional. Ada hal yang menguntungkan kita Selatan, ya, karena masyarakat kita adalah banyak bergerak di sektor pertanian, gitu ya, hasil bumi dan sebagainya.
Sehingga tidak sulit sebetulnya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Tinggal bagaimana produktivitas masyarakat ini melalui pertanian ini bisa kita tingkatkan menjadi kualitas ekspor, gitu. Sehingga itu akan mempercepat pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, kemudian peningkatan kesejahteraan. Itu tidak sulit sebetulnya. Makanya waktu krisis 98, Sulawesi Selatan itu masyarakat kita bergembira. Ya, khususnya para pekebun, para petani, khususnya para petani coklat, petani kopi, petani yang ekspor itu. Karena ketika itu naik harganya. Nah, sehingga tadinya dia naik motor masuk kebun, ganti Lexus masuk. Nah, itu yang luar biasa. Jadi sebetulnya Sulawesi Selatan itu peningkatan produktivitas kita. Tinggal kita memicu produktivitas itu yang mengarah kepada peningkatan ekspor dan semua komoditi. Ya. Maupun hasil laut kita. Hasil laut, hamparan laut kita luar biasa. Nah, itulah saya bilang, dibutuhkan seorang pemimpin yang dinamis. Yang itu bagian daripada anatomi Sulawesi Selatan. Iya. Kalau bicara soal ekonomi, cuma hanya ada hal yang sebagai ketua umum Dekopin, ya, saya sering mengadvokasi kepada pemerintah. Kemudian di sambutan saya setiap hari koperasi nasional, termasuk rapat pimpinan nasional kemarin beberapa minggu yang lalu, saya memberikan peringatan, ya, semacam peringatan kepada siapa saja, termasuk pemerintah khususnya yang membina UMKM, ya. Wajib negara hadir untuk membina UMKM, itu wajib. Tetapi tidak boleh salah bina, ya. Kenapa? Negeri ini adalah jati dirinya kegotong royongan. Oleh karena itu kita tidak mengenal namanya ekonomi kapitalis. Kita tidak mengenal. Yang kita kenal adalah ekonomi gotong royong, ekonomi Pancasila. Nah, ketika kita membina UKM untuk menciptakan pengusaha yang berjiwa individualistis, negeri ini berbahaya. Oleh karena itu UMKM wajib negara membina, wajib negara membesarkan, wajib negara mensejahterakan, tapi harus diarahkan berkoperasi. Karena satu-satunya wadah usaha yang sesuai dengan konstitusi kita hanya koperasi. Coba lihat, salah satu tujuan nasional kita yang termaktub dalam Muka 5, Pembukaan 15, memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan orang seorang, tapi memajukan kesejahteraan semua orang, semua rakyat Indonesia. Tidak mungkin swasta, tanpa terkejar. Tidak mungkin BUMN, hanya koperasi. Karena berkoperasi pendekatannya adalah anggota, bukan modal. Iya. Negara mesti hadir itu. Nah, ketika kita membesarkan usaha mikro menjadi kecil, udah kecil menjadi menengah, kemudian dia berwatak individualistis, negeri ini di suatu saat berbahaya. Karena hilang jati dirinya, yaitu kegotong royongan melahirkan kekeluargaan, kekeluargaan melahirkan kebersamaan. Itulah sesuai daripada tujuan nasional kita. Nah, kemudian diterjemahkan dalam batang tubuh pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Disusun mengandung makna diciptakan, direncanakan, dibuat. Jangan buat negara, bukan dibiarkan. Nah, kalau sekarang sebagian dibiarkan, ekonomi pasar. Ekonomi pasar tuannya adalah kapitalisme. Gebrakan Dekopin mungkin, Pak. Itu yang terus kita melakukan advokasi. Ya. Melakukan advokasi. Sekarang kita sudah mencanangkan yang namanya digitalisasi. Karena revolusi industri 4.0, orang koperasi akan tertinggal. Kalau suka tidak suka harus ikut. Nah, Dekopin telah memiliki yang namanya beberapa aplikasi. Antara lain kita akan kembangkan digitalisasi manajemen, digitalisasi usaha, digitalisasi keuangan, dan digitalisasi pengawasan. Nah, kita sudah punya aplikasi termasuk marketplace. Jadi, sehingga anggota koperasi dimanapun berada, misalnya yang punya kelapa, mau jual kelapa, tinggal letakkan di marketplace, terjual dengan sendirinya. Semua komoditi. Nah, kita sudah memiliki digitalisasi untuk anggota nanti, digitalisasi organisasi, ya. Anggota tidak perlu datang ke kantor koperasinya untuk mengetahui simpanannya, mengetahui SHU-nya, mengetahui perputaran usaha koperasinya. Ya, cukup dia melalui handphonenya, dia sudah bisa mengetahui apa yang terjadi di koperasinya. Rapat-rapat baik manajer maupun pengurus, ya,
dengan anggotanya yang punya usaha misalnya, ya. Karena koperasi itu anggota itu pemilik sekaligus pengguna. Itu tidak perlu datang ke kantor koperasi. Itu kita sudah punya aplikasi semuanya. Itu Dekopin, milik Dekopin. Dekopin, Pak, ya. Gitu. Anggota koperasi di Indonesia berapa ini, Pak? 125.000 badan usaha aktif. Badan aktif. Badan usaha aktif, ya kayak PT begitu ya, Iya. aktif. Anggotanya 25 juta 25 juta, ya? rakyat di Indonesia. Itu yang itu berapa persen itu, Pak? 20 itu yang aktif. Yang aktif dari sebelumnya kurang lebih 37 juta. Sekarang yang aktif 25 juta. 25 juta. Dari sebelumnya 27 juta. maaf. 27 Pak, ya. Nah, Gara-gara pandemi juga ya, ada yang sudah sudah tutup juga ya. Tapi bagaimana mungkin Dekopin bisa tadi mensejahterakan seluruh anggotanya dengan posisi seperti saat ini yang kemudian pandemi masih berlangsung. Dekopin hadir lebih ke koperasinya ini seperti apa begitu? Dekopin itu kan lembaga perjuangan yang fungsinya ada 3, yaitu yang pertama adalah melakukan advokasi kepada pemerintah, kepada siapa saja yang dianggap bisa ikut bersama-sama dengan koperasi. Yang kedua adalah menciptakan fasilitasi. Itu tugasnya Dekopin, fasilitasi dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga advokasi, fasilitasi. Yang ketiga adalah pelatihan dan pendidikan. Makanya kita punya namanya Lapenkop, Lembaga Pendidikan Pelatihan Koperasi. Kita sudah memiliki 7.000 orang pemandu. 7.000 ya? Yang kita sudah seluruh Indonesia ya? Indonesia. Ini untuk menggerakkan rakyat, ya, memberi motivasi kepada rakyat untuk berkoperasi, memberi motivasi kepada para pelaku UMKM untuk berkoperasi. Nah, ini adalah karena yang terjamin dalam konstitusi negara kita, konstitusi kita adalah koperasi, badan usaha yang sesuai dengan kesejahteraan umum, menciptakan kesejahteraan umum, usaha bersama, kekeluargaan, adalah koperasi. Kita sudah punya pemandu kurang lebih 7.000 orang yang kita terus latih untuk menjadi motivator, dan itu hampir di semua kecamatan di seluruh Indonesia, hampir semua kabupaten lah seluruh Indonesia sudah ada pemandu itu. Nah, ketika terjadi kemarin waktu terjadi pandemi ini, saya langsung membentuk 3 tim, tiga tim tangkap darurat. Iya. Ya. Ada tim recovery untuk koperasi primer, ada tim recovery untuk koperasi simpan pinjam, ada tim recovery untuk koperasi sekunder. Gitu. Nah, semua sudah berjalan sehingga alhamdulillah sekarang ini negara mengakui bahwa peran koperasi dan UMKM di tengah pandemi ini salah satunya adalah menjadi penyelamat. Nah, itu sehingga Bapak Presiden kita diberi ruang dan kesempatan berpidato di G20 kemarin tentang UMKM. Ada dijawab Pak Erlangga kemarin, Pak ya? Ya. Ya, cukup menarik bagaimana kisah Pak Nurdin Halid ini sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia. Next kita akan menguliti lagi Pak Nurdin Halid ini terkait bagaimana posisinya sebagai Wakil Ketua DPP Partai Golkar. Kita rehat sejenak. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Tribuners, masih bersama saya Muhammad Fadli Ali dalam program Ngopi Ngobrol Politik. Ya, semakin panas ini kita rasa Pak Nurdin Halid. Mungkin kita di sesi terakhir ini bagaimana Pak Nurdin Halid ini jadi peran-perannya sebagai Wakil Ketua DPP Partai Golkar. Ini kan Pak Erlangga Hartarto kan kemudian sudah banyak di baliho, terus spanduk-spanduk ini akan maju di Pilpres 2024. Pak Nurdin Halid ini bagaimana memang tugasnya dan kemudian apa yang Pak NH lakukan sebagai wakil ketua begitu Pak NH? Ya, jadi saya itu wakil
ketua umum yang terakhir oleh ketua umum. Pas saya sudah tidak PLT Ketua Golkar Sulsel, itu diberi tugas untuk mengkoordinasikan Bapilu dengan Badan Saksi Nasional. Dan alhamdulillah sudah saya jalankan dengan baik dengan melakukan rapat kerja nasional dan telah menghadirkan berbagai program, dan program itu dijalankan oleh Bapilu, bukan oleh saya. Jadi dan BSN. Nah, sekarang Bapilu sudah bergerak dinamis, ya. Dan sekarang Ketua Bapilu itu Pak Menteri Pemuda dan Olahraga. Sekarang ini, ya, baru beberapa minggu yang lalu itu khusus untuk menangani pemilihan presiden. Gitu. Nah, tugas saya sebetulnya adalah sudah melakukan koordinasi untuk pembentukan Bapilu di seluruh Indonesia. Dan Badan Saksi seluruh Indonesia. Nah, sekarang sudah masuk kepada rapat-rapat kerja di masing-masing. Nah, itu sudah berjalan, itu hasil daripada rapat kerja nasional. Jadi program saya adalah membuat perencanaan, ya, melalui rapat kerja nasional sudah putuskan rapat kerja nasional, kemudian dilaksanakan oleh Bapilu, dilaksanakan oleh Badan Saksi Nasional. Nah, sekarang adalah sudah dibagi tugas lagi. Jadi Bapilu khusus untuk pemenangan presiden. Nah, kemudian Pak Doli Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu untuk Pileg dan Pilkada. Nah, itu yang sudah merupakan pembagian tugas. Nanti Ketua Umum pasti ketika sudah mendeklarasikan, itu pasti ada tim khusus. Pasti. Itu kita belum tahu strukturnya. Pasti ada struktur pemenangan khusus untuk yang akan dibentuk oleh beliau pada saatnya. Tapi itu nanti setelah memang Rapimnas sudah memutuskan, ya, calon presiden adalah Pak Erlangga. Nah, oleh karena itu seluruh fungsionaris partai, seluruh kader partai harus melaksanakan keputusan Rapimnas. Bukan melaksanakan keputusan Pak Erlangga, melaksanakan keputusan Rapimnas. Dan dalam anggaran rumah tangga itu bahwa setiap kader diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Munas, keputusan Rapimnas, keputusan Rakernas maupun keputusan DPP. Itu. Nah, jadi sekarang kader sudah mulai bergerak sehingga tanpa diperintah bergerak dengan sendirinya. Itu baliho sudah bertebaran di mana-mana. Itu bahagian daripada proses awal. Itu baru proses awal. Jadi kalau misalnya surveinya Pak Erlangga sekarang masih rendah, ya memang harus masih rendah. Kenapa? Karena beliau belum menyatakan diri sebagai calon presiden, belum mendeklarasikan diri, kemudian belum bekerja secara tim untuk tim pemenangan. Yang bekerja sekarang baru instrumen partai, itu pun baru pasang baliho, belum masuk kepada tahap sosialisasi secara utuh untuk menangkan Pak. Jadi sosialisasi sekarang baru sosialisasi untuk bakal calon, belum sosialisasi calon. Ya, nanti intensitasnya akan pasti dan dinamikanya pasti tinggi ketika beliau sudah menjadi calon. Itu sudah wajib semua kader untuk melaksanakan proses pemenangan. Kalau mesin belum panas kan begitu Pak ya? Masih pengenalan sebagai bakal calon juga nih Pak ya? Ibaratkan motor ini baru isi bensin. Saya ya. Belum di starter. Jadi sudah ada bensinnya nih Pak. Sisa nancap lagi ya. Baru proses mengisi bensin. Mengisi bensin. Belum penuh pasti. Siapa? Mungkin kalau di Sulawesi Selatan mungkin kita bahas politik sebagai wakil ketua, melihat bagaimana perpolitikan di Sulawesi Selatan dan juga Partai Golkar masih menjadi tanda kutip penguasa di DPRD ya, dengan 13 kursi. Bagaimana dinamika Partai Golkar di Sulawesi Selatan? Apakah nanti saya bilang Pak NH lagi ini karena Golkar masih kuat kan? Tinggal cari figur yang kemudian menjadi pendamping nanti Pak Nurdin Halid. Bagaimana lihatnya sekarang Pak? Ya, Golkar Sulawesi Selatan ke depan itu memiliki tantangan yang berat. Ya, kenapa? Karena mempertahankan sebuah kemenangan itu jauh lebih sulit daripada merebut sebuah kemenangan. Dan ini harus dipahami oleh seluruh kader. Gitu. Kemarin saja, ya, kita bertahan saja luar biasa. Itu sudah sangat luar biasa itu. Gitu. Karena tantangannya sangat berat ya. Dan partai-partai lain pasti dari sekarang, bukan lagi dari sekarang, dari kemarin-kemarin, itu sudah ingin merebut kemenangan dari Golkar. Nah, ini tantangan yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Nah, oleh karena itu, Golkar Sulawesi Selatan harus merakit berbagai program
harus merakit berbagai perencanaan, kemudian paling penting harus melakukan konsolidasi, ya, yang bernuansa kepada terciptanya persaudaraan sesama kader dalam rangka mempertahankan kemenangan. Gitu. Kalau itu dilakukan, maka itu berbahaya. Gitu. Di dalam Partai Golkar ada yang namanya ikrar. Ikrar yang ketiga, kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. Berwatak setia kawan. Bagaimana kita membina persatuan secara nasional, secara provinsi, secara kedaerahan, kalau di internal Golkar saling cabik-mencabik. Nggak mungkin itu. Itu sudah melanggar daripada ikrarnya. Pembina persatuan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. Oleh karena itu, jiwa semangat kegotong royongan dalam Partai Golkar itu sebenarnya harus tertanam dalam kalbu daripada seluruh insan Partai Golkar. Kalau itu diingkari, maka susah. Nah, itu satu. Yang kedua, sejak era reformasi, ya kalau era Orde Baru kita udah tahu kan, nah, Golkar itu dihukum oleh 3 jalur kan. Jalur A, jalur B, jalur G. Ya, itu kan. Nah, jalur G itu ketiga. Setelah reformasi, tinggal jalur G. Jalur A sudah tidak ada, jalur B sudah tidak ada, tinggal jalur G. Nah, apa kekuatan Golkar sejak era reformasi? Itu adalah demokratisasi. Jadi Golkar di era reformasi, rohnya adalah demokratisasi. Nah, kalau demokratisasi hilang, berarti rohnya hilang. Bayangkan kalau manusia rohnya tidak ada, mati kan? Nah, kira-kira gitu. Itu diawali dengan munas luar biasa, yang ketika itu pemilihan ketua umum Golkar dilakukan dengan cara yang sangat demokratis, yaitu voting untuk pertama kalinya. Nah, sejak itu, roh Partai Golkar pada demokratisasi. Nah, ketika demokratisasi tidak ada Partai Golkar, maka bisa dianggap rohnya hilang. Kalau roh hilang, mati. Nah, itu kira-kira, Pak Lee. Mudah-mudahan kader Golkar mendengar semua ini. Ini mungkin kalau mereka paham, maka saya kasih tahu. Saya tadi sedikit apa? Kenapa rohnya demokratisasi? Karena Golkar TBK. Tuh. Kalau perusahaan dia TBK, perusahaan pabrik. Terbuka. Artinya tidak ada pemiliknya. Pemiliknya itu kader. Maksudnya tidak ada pemiliknya seseorang gitu yang berkuasa penuh, yang menentukan yang apa, tidak ada. Kekuatan Golkar terletak pada kadernya. Ketika kadernya cabik-mencabik, berantakan, loyalitas kurang, kemudian kebersamaan hilang, maka Golkar itu akan hancur. Siap. Saya itu tadi Pak, setia kawan begitu di ikrar Partai Golkar begitu. Sejauh ini komunikasi dengan Pak TP gimana itu, Pak? Ya, apa komunikasi dengan Pak Taufan Pau ini jalan sering WA atau terakhir komunikasi? Enggak ada, bukan tidak, maksudnya memang secara struktural karena jabatan saya kan tidak, saya kan wakil ketua umum yang berkoordinasi itu, ya tidak ada hubungan secara struktural itu, ya. Jadi mungkin dia berhubungan dengan wakil ketua umum yang secara struktural punya kaitan gitu. Siap. Gitu. Ya, terima kasih. Setelah tadi bagaimana sedikit Pak Nurdin Halid sebagai wakil ketua DPP Partai Golkar gitu. Kalau lihatnya Pak, ini kemarin Sumpah Pemuda mungkin sudah lewat Pak 28 Oktober. Ada mungkin pesan-pesan yang kemudian Pak Nurdin Halid sampaikan kepada pemuda, utamanya yang terus bergerak begitu. Bagaimana membawa Indonesia ke depan di masa pandemi COVID-19 begitu. Ya, ketika tahun 28 ikrar Sumpah Pemuda, kan itu semuanya untuk persatuan. Semuanya untuk persatuan. 3 Sumpah Pemuda ketika itu semua arahnya untuk nasionalisme, untuk persatuan, untuk lahirnya negara kesatuan Indonesia. Nah, sekarang kita tidak berpikir ke situ lagi. Sekarang adalah era kaum milenial. Milenial itu adalah pemuda. Sekarang era kaum milenial untuk membangun bangsa ini melalui digitalisasi. Oleh karena itu, pemuda harus melakukan perubahan. Karena perubahan itu abadi, yang saya sampaikan tadi. Gitu. Merubah dirinya, hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Itu pesan kepada pemuda. Oleh karena itu, pemuda yang bisa melanjutkan prosesi pembangunan bangsa dan negara, khususnya lebih merekatkan kembali persatuan sehingga NKRI tetap utuh, maka pemuda harus tampil terdepan untuk membangun dirinya. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan pemuda yang berpangku tangan. Tapi pemuda yang berjaya dinamis.
Karena pemuda yang berjurnalis adalah pemuda yang kaya akan kreasi, penuh inisiatif, dan selalu berinovasi. Mantap. Ya Pak, sebelum kita akhiri kita baca dulu bagaimana komen-komen di YouTube ini Pak. Ini luar biasa untuk live set ini Pak. Ini sudah ada 96 yang nonton Pak. Ini secara live begitu Pak. Ini ada beberapa komentar. Ini ada Tanto Official, pimpin PSI aja dulu. Mungkin waktu pimpin PSSI tahun berapa itu Pak? Tahun 2003, ya, 2003 sampai 2011. Ini juga bisa melebarkan sayap, melebarkan nama Pak NH ini di kancah nasional. Ada body vote, semoga bisa membawa Sulsel lebih baik Pak ke depan. The New Explore katanya mantap Pak Nurdin, sudah siap menuju Pilgub 2024 katanya. Terus Ais Kambi, sehat selalu Pak NH, kelihatan semakin muda dan energi gini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terus ada Sahnas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hidup Pak NH. Abdurrahman Bani, sehat selalu Pak Nurdin dan keluarga, amin. Banyak komentar ya. Iya, Sukma Wijaya, pemilu 2024 zona merah katanya Pak. Ini zona merah terus ini kalau Sulsel Makassar ini Pak. Kalau pemilunya Pak. Ada juga Abdurrahman Bani, kembalikan ke JMPSM seperti masa Pak Nurdin Halid dulu katanya. Nah, insya Allah Pak Api ini bisa berubah. Insya Allah Pak Api ini bisa, beliau itu berjuang luar biasa. Ini Pak katanya, kemarin kan ini mau maju lagi nih Pak, menuju ke sana begitu. Tapi Pak NH ini ternyata mendukung Pak Erwin Aksa ini untuk maju juga ini Pak. Ini bagaimana ini? Ada beberapa pertanyaan terkait itu. Iya, jadi di suatu waktu saya secara khusus undang Pak Erwin ke kantor saya. Iya, iya. Ya, saya berdiskusi tidak kurang dari 3 jam gitu. Dan intinya adalah saya secara tulus ikhlas mendorong beliau untuk maju. Wah. Kenapa? Karena saya melihat potensi yang luar biasa. Itu. Dan memang kalau secara kasat mata, terus terang saja kalau kasat mata ya, bahwanya ada 2 kader di Sulsel ini yang potensial, yaitu Bupati Goa, itu masih kader Golkar Pak, Iya. dengan Pak Erwin. Nah, kelebihannya Pak Erwin adalah dia wakil ketua umum Golkar, kemudian dia punya akses secara nasional, termasuk internasional, kan dia sudah menjadi pengusaha nasional. Artinya kemampuannya untuk mendatangkan investor itu dan jaringannya itu menurut saya adalah dia punya potensi yang luar biasa. Jadi saya ngomong langsung kepada Erwin, kau maju. Iya. Tapi secara spontan juga berkali-kali tidak mau maju. Iya. Nah, dia bilang Kanda yang bisa maju karena Kanda sudah punya pengalaman, kemudian punya elektabilitas, sudah populer. Saya bilang tidak, kau maju. Kau hanya kerja 40%, 60% saya kasih. Itu saya ngomong tuh. Saya ngomong secara terus terang. Tapi saya lihat belum merespon secara positif. Nah, itu juga yang membuat saya masih bertimbang betul untuk maju. Itulah saya bikin tim pencari fakta dulu. Iya. Tapi kalau nanti pada saatnya Erwin mau maju, kemudian saya lihat potensinya bisa mengalahkan siapapun yang menjadi kandidat Pilgub, maka pasti saya support. Iya. Tapi kalau saya lihat tidak, bukan berarti harus saya, dan saya punya peluang dan rakyat menghendaki, ya kita hadapi. Siap. Juga closing statement juga ya dari Pak Nurdin Halid ya. Terima kasih Pak Nurdin Halid atas waktunya. Ini di tengah kesibukan. Ya, tadi sempat maintenance juga saya lihat Pak di ruangan tenis UNM Pak. Ini sama rektor katanya. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga sehat selalu Pak Nurdin Halid. Terima kasih Adinda, terima kasih Tribuners. Tribuners. Dan terima kasih seluruh pemirsa. Ya, terima kasih juga kepada seluruh Tribuners yang menyaksikan live kami ngobrol politik malam ini, baik di YouTube maupun di Facebook. Terima kasih atas partisipasinya, memberikan komentar kepada narasumber kita malam ini. Sampai nanti di ngobrol politik besok Senin depan bersama rekan saya Asis. Saya Muhammad Fadli Ali dan Pak Nurdin Halid undur diri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pantai atau
menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.